Pemirsa, baru-baru ini ada kabar yang cukup ironi di tengah masyarakat khususnya di sektor pertanian, di mana kita semua sedang semangat untuk mewujudkan swasembada pangan. Ini ada kabar sebanyak 5 perusahaan yang melakukan produksi dan juga distribusi pupuk palsu, di mana aktivitas ini membuat petani mengalami kerugian ditaksir hingga 3,2 triliun rupiah. Dan kabarnya aktivitas ini tidak dijalankan hanya perusahaan itu sendiri, namun melibatkan pihak dari Kementerian Pertanian, dan kabarnya 11 ASN di Kementerian Pertanian pun sudah dilakukan tindakan tegas atau pemecatan. Dan bagaimana nih memberantas dari aktivitas mafia pupuk palsu di Indonesia? Sudah kami hadirkan tentunya narasumber yang sangat luar biasa dari fraksi Golkar ini untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 3, Bapak Firman Subagio sebagai anggota Komisi 4 DPR RI. Dan anak petani. Itu. Bapak, terima kasih sudah memenuhi undangan kami dalam program Kabar Nusantara. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak, Bapak ini kan sudah menjadi anggota DPR periode yang cukup lama, terhitung lama di DPR. Dan Bapak juga kalau saya lihat update-update-annya sangat concern dengan di sektor pertanian ini, Pak. Nah, dari selama Bapak menjadi anggota DPR, apakah Bapak pernah menemukan di lapangan terkait dengan adanya pupuk palsu, atau ada yang melaporkan ke Bapak nih aspirasi seperti itu, Pak? Kalau ditanya, ya, pertama saya ucapkan terima kasih ya, karena TV Parlemen telah mengangkat isu-isu yang sangat sangat dekat dengan masyarakat, dan juga isu-isu yang sangat sensitif terhadap kehidupan masyarakat petani. Saya sebagai seorang anak petani bersyukur karena dari mulai zaman 97 saya sudah di parlemen, kemudian sampai hari ini, dan saya tidak pernah pindah komisi, yaitu komisi 4 yang bidangnya pertanian. Alhamdulillah. Mungkin ini merupakan panggilan saya untuk memperjuangkan kepada petani. Terkait dengan persoalan masalah pupuk, sesungguhnya kami sebagai anggota DPR yang cukup senior ya, tentunya prihatin bahwa melihat situasi kondisi bangsa kita, khususnya pertanian ini makin lama tidak makin membaik tapi semakin terpuruk. Bapak menilainya seperti itu? Ya, Pak, terkait dengan masalah pupuk tadi. Pupuk palsu, Pak ya? Bukan saya itu pernah lihat, saya sendiri pada waktu jadi pimpinan Komisi 4 sudah membawa CD. Oh, Bapak sudah membawa barangnya itu, Pak, malah, Pak? Rekamannya, yaitu pupuk subsidi yang dioplos menjadi non-subsidi. Saya sudah membawa contohnya pupuk pupuk organik granul, itu yang saya rendam, saya rendam di air, 1 hari 1 malam itu tidak pernah. Bapak bawa tidak pernah kalau direndam itu tidak pernah hancur. Ternyata apa yang terjadi? Tidak larut maksudnya gitu, Pak? Tidak larut. Ternyata yang terjadi itu batu yang diwenter, artinya itu jelas-jelas bahwa itu adalah palsu, pemalsuan. Siapa pemainnya? Udah jelas kasat mata. Yaitu mereka-mereka yang sekarang ini ditunjuk sebagai perusahaan-perusahaannya ditunjuk oleh satu, atau ketika itu ditunjuk oleh perusahaan-perusahaan BUMN ya, yang notabene ketika itu menjual sistem, jual bahan baku, jual mesin-mesin, mereka dijadikan maklun begitu. Mereka harus memproduksi pupuk sesuai dengan apa yang diinginkan, dan kemudian dia harus memproduksi pupuk tertentu, yaitu namanya pupuk organik tadi. Nah, ini udah kita temukan. Nah, kalau sekarang baru diangkat kembali, saya juga bertanya-tanya, selama 2009 sampai sekarang kami sudah mengadu kepada pemerintah, apa yang dilakukan oleh pemerintah, tindakan hukumnya. Jadi Bapak waktu itu sudah membawa CD itu ke dalam ruang rapat atau hanya diserahkan ke pemerintah, Pak? Sudah di ruang rapat, bahkan waktu Pak Menteri Suswono sedang menyampaikan pendapat dan pandangannya, langsung saya minta instruksi, tolong ditayangkan dulu. Ini video yang saya bawa, itu menjadi heboh waktu itu. Pak Suswono itu marah betul ketika itu. Bagaimana terjadi seperti kok kita nggak ngerti. Nah, sekarang muncul lagi. Pak, kira-kira kalau dari yang Bapak sampaikan tadi, sebenarnya seberapa luas, Pak, dampak yang diakibatkan oleh mafia pupuk di Indonesia, Pak, terhadap petani? Dan
sebarannya itu rata-rata paling banyak di mana, Pak? Hampir merata. Hampir merata? Ya, karena ada kebijakan yang salah ya. Oke. Yang selalu saya sampaikan ketika itu kan begini, kenapa ada regulasi daripada produsen yang melakukan sistem penebusan pupuk 3-in-1? Nah, pupuk 3-in-1 itu kan tidak diatur dalam regulasi pemerintah. Oke. Dan saya sudah sampaikan juga kepada Pak Amran waktu menjabat menteri sebelumnya, itu sudah saya sampaikan berkali-kali dan mereka sudah menjawab itu sudah kita larang. Tapi tetap sampai hari ini, kalau kita melihat di lapangan faktanya bahwa distributor pupuk itu diwajibkan untuk menebus pupuk 3-in-1 itu. Salah satunya adalah pupuk yang wajib itu adalah seperti urea, ada NPK atau kemudian tambah lagi pupuk yang namanya organik itu. Nah, organik ini sebetulnya kan bisa sulit. Siapa yang memproduksi organik ini? Karena semua kan udah tahu perusahaannya. Nah, dengan kondisi sekarang ini, Pak Menteri sudah menyampaikan statement seperti itu. Hendaknya tidak hanya berhenti sampai statement. Harus ada tindak lanjut, yaitu bagaimana proses hukumnya. Jangan hanya berhenti memecat daripada pegawainya. Tetapi yang penting itu adalah produsennya harus proses hukum. Karena ini jelas tadi disampaikan, yang dirugikan itu tidak, kalau ini pupuk subsidi, negara tentunya ikut dirugikan. Tapi kalau ini bukan pupuk subsidi, artinya rakyat yang dirugikan. Pada rakyat yang membeli pupuk kan tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi. Gitu. Pak, biasanya tapi ini juga cukup menarik, biasanya modus-modus operandinya seperti apa nih, Pak? Peredaran dan juga produksi pupuk ini seperti mereka tuh bermainnya seperti apa? Nah, kalau bermain modus operandi kan masing-masing memiliki cara sendiri. Tapi yang jelas adalah proses untuk membuat pupuk ini kan tidak mudah. Dari mulai uji lab, uji ini, uji itu panjang sekali. Dan itu pun biayanya mahal. Saya membina anak-anak muda ya yang kreatif di daerah itu sekarang sedang memproduksi pupuk organik dan hasilnya bagus. Tetapi mereka itu anak-anak muda yang kreatif itu ya, anak-anak dari daerah yang notabene ada sarjana pertanian, mereka berinovasi dengan menerapkan ilmunya diaplikasikan untuk membuat pupuk organik itu, hasilnya maksimal bagus. Tetapi prosesnya panjang. Nah, artinya bahwa sejak dini itu sudah bisa dideteksi apakah pupuk ini layak atau tidak. Nah, kalau pupuk ini tidak layak dan mendapatkan izin, berarti kan ada KKN. Berarti mereka kan ya tadi main dengan pejabat yang memberikan otoritas. Yang harus tidak lolos diloloskan, harusnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi standar baku dari perpupukan, kemudian diloloskan semua, mesti ada under table-nya kan. Nah, itu kan pelanggaran hukum. Dan itu sudah terbukti kemarin. Nah, sudah terbukti. Pejabat-pejabat dari Kementerian Pertanian sudah dilakukan sanksi tegas. Infonya seperti itu dari Menteri Pertanian, Pak. Nah, tapi tidak cukup sampai di situ. Harus ditindak siapa produsennya. Jadi sampai siapa produsennya. Dan tidak boleh hanya diberikan sanksi, tidak boleh mengedarkan, tapi sanksi proses hukum pidananya. Supaya memberikan efek jerah kepada mereka-mereka yang akan memasukkan kemudian hari. Kita akan bahas terkait dengan bagaimana terkait dengan regulasi dan juga sanksi hukum di setelah ini, Pak. Tapi ada satu hal menarik yang mengapa para petani kan tiap hari kan megang pupuk, Pak. Atau udah tiap waktu megang pupuk. Apakah tidak ada sosialisasi yang masif atau kepada para petani untuk bisa membedakan pupuk palsu dan juga pupuk yang asli, Pak? Kenapa mereka bisa Pak? Terkecoh, Pak, bahwa ini pupuk palsu seperti itu? Nah, begini. Ini ada dua kemungkinan ya. Kalau masyarakat petani sendiri biasanya udah cerdas. Bahkan saya kalau pulang kampung gitu ya, atau kemudian kita turun ke lapangan, atau kemudian ke kios-kios, itu saya suka nongkrong, saya tanya, kenapa kok beli pupuk yang harganya lebih mahal? Ya Pak, ini kalau kita beli ini sudah tahu Pak, bahwa hasilnya akan maksimal, akan 1 juta sekian, tapi kalau kami beli pupuk ini, itu hasilnya tidak maksimal. Jadi kami sudah berhitung lebih baik mahal sedikit tapi hasilnya maksimal. Nah, posisi inilah yang tentunya kenapa pupuk-pupuk yang tadi diedarkan itu kan biasanya kan ada ketentuan aturannya. Bahannya terdiri dari ini, standarnya ini. Nah, itu kan yang dipalsu. Jadi kadang-kadang petani itu tidak tahu bahwa dia hanya membaca di situ. Nah, oleh karena itu yang selalu saya sampaikan kepada pemerintah adalah sebelum meloloskan terhadap sebuah produk pupuk yang mungkin bisa berdampak kerugian pada masyarakat, sebelum izin dikeluarkan harus ada demplot. Demplot itu? Demplot itu ada uji.
Uji untuk di lapangan, katakanlah ditanam dulu 1 hektar, standarnya ini, hasilnya seperti apa. Saya pernah melakukan. Saya di Serang, bukan di Serang, saya lakukan dulu. Terus kemudian di Jawa Tengah saya lakukan, di Jogja, sama Profesor Haryadi waktu itu almarhum, itu pernah saya lakukan. Itu hasilnya bagus, maksimal. Itu dengan merek pupuk yang berbeda-beda atau seperti apa? Dengan menggunakan pupuk biodekomposer organik. Nah, hanya persoalannya adalah kenapa justru pupuk-pupuk yang bagus seperti ini itu tidak pernah dijadikan rujukan pemerintah untuk pengadaan. Nah, gitu loh. Yang justru yang sekarang kita temukan adalah pupuk-pupuk yang tadi dia bilang pupuk botong itu kan istilahnya. Malah yang ditunjuk BUMN tadi Pak ya, masih ditunjuk ya. Pupuk botong itu. Saya ada dokumennya waktu saya di daerah itu. Petani itu ya melalui distributor itu sudah nebus sampai ditumpuk. Saya pernah kirim itu ke Pak Menteri waktu itu. Tapi? Ya, karena pupuknya pupuk tadi. Pupuk granul yang ternyata direndam di air itu. Iya, tidak bisa larut. Ya, tapi tidak dipakai akhirnya sama Pak Menteri, Pak? Ya, nggak tahu sampai sekarang. Tapi saya waktu itu pernah menyampaikan ini karena ini produk BUMN terus terang aja. Nah, bagaimana BUMN sendiri kalau udah justru perilakunya seperti itu. Gitu loh. Baik, ini masih sangat menarik pemirsa dan kita akan melanjutkan diskusi yang masih sangat menarik. Bagaimana cara memberantas mafia pupuk palsu di Indonesia? Pastikan Anda tetap bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Kembali dalam program Kabar Nusantara dan masih bersama dengan Bapak Firman Subagio. Pak, langsung saja Pak. Ini selain dengan adanya mafia pupuk palsu, Pak, ditemukan juga berdasarkan hasil uji lab, ada pupuk yang kualitasnya di bawah standar, seperti yang tadi Bapak sudah sedikit ceritakan nih Pak. Kira-kira apakah langkah yang perlu diambil untuk jangka pendek ini perlu dilakukan pengujian terhadap semua merek pupuk? Menurut Bapak seperti apa? Iya, kami berharap begini ya, sebetulnya kalau kita bicara tentang uji lab, ini kan siapa yang akan menguji? Nggak ada? Nah, ada. Ada, Oleh karena itu, kredibilitas daripada penguji itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dan tidak hanya sekedar menunjuk entah itu kampus, entah itu lembaga apapun, kemudian dapat endorsement sebagai satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian, tapi harus sudah diatur tentang sanksi. Sehingga mereka ketika mereka melakukan rekomendasi terhadap produk A, dan kemudian ternyata ditemukan di pasaran tidak sesuai, mereka juga harus bertanggung jawab. Iya, karena tidak hanya sekedar mereka mengeluarkan rekomendasi atau kemudian setelah ada kasus hukum, wah itu kan di luar kemampuan kami. Karena itu harus diatur. Karena kerugiannya ini tidak main-main Pak, sebesar 3,2 triliun. Kemarin Menteri Pertanian menyampaikan diperkirakan kerugian yang dilakukan oleh masyarakat. Ini kan langkah-langkah jangka pendek seperti apa Pak yang menurut Bapak saat ini yang paling urgent untuk dilakukan? Saya rasa begini, seperti semangatnya Pak Prabowo kan. Pak Prabowo itu spirit semangatnya kan sudah seperti Pak Harto. Bagaimana ingin namanya Indonesia menjadi negara besar, negara agribisnis atau agroindustri yang betul-betul akan menjadi atau menguasai pasar dunia. Karena Indonesia ini mempunyai kelebihan yang luar biasa karena di Indonesia ini kan mempunyai iklim yang berbeda dengan negara-negara lain. Iya, dan tanahnya subur. Nah, tanahnya sangat subur. Dan menanam apapun itu mesti akan bisa dinikmati hasilnya. Nah, artinya bahwa kalau kita bicara tentang masalah rencana besar Pak Prabowo untuk menuju swasembada pangan di 2004, kita harus betul-betul disiplin menerapkan dari berbagai kepentingan petani itu diawasi, dikontrol secara ketat. Oleh karena itu, untuk perusahaan-perusahaan yang memproduksi pupuk-pupuk yang merugikan, apalagi 3,2 triliun itu bukan uang kecil. Ya, itu harus betul-betul itu besar, Pak. Pemerintah dijelaskan, ini uang besar. Iya. Kerugian itu apakah ini di petani, apakah kerugian di uang negara? Karena ada dua ini. Kalau ini 3,2 triliun itu dibelikan pupuk subsidi, artinya kan ada kerugian uang negara. Kemudian karena subsidi tujuannya adalah untuk masyarakat, untuk meningkatkan produksi, dan produksinya tidak bisa naik, atau bahkan sama sekali tidak menimbulkan efek peningkatan produksi, artinya kan kerugian ada di petani juga.
Ruginya adalah rugi waktu dan rugi segala-galanya. Dan tentunya itu kan juga katanya merusak tanah yang pupuk palsu itu, Pak. Betul. Bahkan yang saya temukan itu, ini keluhan daripada petani ya. Ya. Keluhan daripada petani, ketika menggunakan pupuk organik yang tadi yang saya katakan pupuk odong-odong itu, itu kalau ditabur, itu malah rumputnya subur. Oh. Rumputnya yang subur, bukan tanaman padi yang subur. Itu fakta. Itu saya dapat dokumen itu dan dapat data itu dari Kabupaten Gerobokan. Berarti pupuk penumbuh rumput kali itu, Pak. Itu yang tumbuh itu rumputnya, itu Gerobokan. Oke. Itu udah berapa tahun yang lalu. Itu tentu sangat merugikan, Pak ya. Sangat merugikan. Oleh karena itu harus ada tindakan hukum tegas dari hulu sampai hilirnya. Oke. Gitu. Dan pernah ditemukan nggak sejauh Bapak di lapangan menemukan bahwa pupuk palsu tersebut atau pupuk yang di bawah standar itu masuk dalam kategori pupuk bersubsidi? Ya, yang memang saya temukan dulu pupuk subsidi. Malah pupuk subsidi. Itu malah pupuk subsidi waktu malah itu. Pupuk bersubsidi, Pak ya. Dan biasanya kan ini kan sudah dilakukan penindakan namanya mafia ini kan selalu bisa bekerja sama dengan orang dalam, Pak. Di sini kan orang dalamnya Kementerian Pertanian dan sudah dilakukan pemecatan, kabarnya seperti itu. Dan 5 perusahaan yang terbaru ini sudah dicabut izin edarnya. Apakah cukup hanya dengan ini? Tidak cukup. Tidak cukup? Tidak cukup. Saya sebagai wakil lain mengatakan tidak cukup. Oke, seharusnya? Karena jelas itu adalah satu pelanggaran hukum, yaitu mungkin memalsukan produk tertentu. Itu kan ada ketentuan di atas undang-undang. Oke. Atau kemudian merugikan uang negara, merugikan rakyat yang pemakainya. Nah, oleh karena itu saya minta kepada pemerintah, tentunya tidak cukup hanya menghentikan atau memvonis daripada perusahaan tidak boleh mensuplai lagi. Ya, memotong izin edarnya aja, Pak. Ya. Atau kemudian juga tidak cukup dengan staf yang ada di dalam diberhentikan, tetapi dua-duanya harus paralel. Yang melakukan manipulasi terhadap perizinan itu juga harus diproses hukum, karena merugikan uang negara, terus melanggar aturan tadi, ya standar yang dipalsukan. Kemudian pengusahanya dibuka saja secara transparan. Ini Pak Menteri kan masih terus jangan berulang-ulang menyiapkan 17 perusahaan. Tambah lagi 15. Tapi siapa perusahaannya? Sebut aja, Pak. Sebut aja. Bapak mendesak sebut aja perusahaannya. Ini kan momen aja. Ini kan penjahat. Kenapa kita takut? Kalau Pak Menteri takut menyebutkan penjahat, ya jangan sampai Pak Menteri itu gagah hanya mencat karyawannya. Tetapi harus gagah juga di depan pelaku usaha yang melanggar hukum. Harus berani, Pak ya. Nah, harus berani. Ini persis kayak KP kan. Kalau itu artinya ada pembiaran. Kalau ada pembiaran artinya apa? Ini rencana besar Pak Prabowo loh. Untuk swasembada pangan ini. Makanya kami concern untuk mengawal itu karena kami ingin juga cita-cita luhur daripada Pak Prabowo yang ingin swasembada pangan di 2024 ini belum tercapai. Tetapi kalau borok-borok kecil-kecil ini nggak dipangkas, nggak dihilangkan, kapan bisa berhasil? Berarti disebut aja Pak ya perusahaannya juga supaya masyarakat juga tahu. Kan Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa ada 17 perusahaan. Kami datanya ada, dibuka saja. Nah, perusahaan ini siapa yang punya kan begitu. Kalau anak pejabat atau istri pejabat atau mungkin konglomeratnya siapa? Kan negara ini bukan miliknya konglomerat. Ini ada 217 juta penduduk Indonesia, konglomeratnya ada berapa sih? Kan gitu, tinggal dihitung. Mungkin takut kalau misalkan dibuka nama perusahaannya, kan sekarang masyarakat itu sangat pandai bermedia sosial, bisa men-track semuanya, itu bisa dengan ini punya ini itu akan ketahuan nanti, Pak. Ini kan transparansi. Kadang-kadang anggota DPR aja kalau ngomong salah sedikit langsung di-track ya, ke HP-nya dilihat. Kan ini transparansi, era keterbukaan. Pak, tapi yang menjadi pikiran saya dan mungkin juga pikiran pemirsa juga bahwa kenapa masih ada yang berani memproduksi atau mendistribusi pupuk palsu ini? Apakah secara regulasi maupun hukumannya ini ringan, Pak, sejauh ini, Pak? Ya, begini. Kalau masyarakat itu kan karena ketidaktahuan. Saya yakin kalau petani ini, saya ini anak petani ya. Bapak saya itu kepala desa dulu. Saya masih ingat ketika ini agak sedikit cerita ya, supaya memahami tentang bagaimana nasib petani yang sebenarnya. Sampai hari ini pun petani di desa itu, walaupun di depan mata disediakan pupuk subsidi,
yang notabene ditebus dengan harga murah, mereka itu nggak mau menebus. Nggak mau, Pak? Karena mereka harus lihat dulu di atas, gini, mau hujan nggak gitu. Oh. Kalau mau hujan, yang orang kampung mesti tahu. Yeah. Kalau mau hujan, baru dia nebus pupuk. Yeah. Kenapa itu baru dilakukan? Karena ada dua. Kalau dia nebus pupuk urea, itu kalau belum musim hujan, urea antar rumah, itu ureanya mengeras. Nggak bisa dimanfaatkan, dan kadarnya menurun. Kemudian, untuk nebus itu, tidak serta-merta dia itu udah uang. Yeah. Kalau almarhum ibu saya dulu, kalau mau nebus pupuk itu harus mencari semua perhiasan digadek semua. Digadekan semua, digadek saat panen, baru beli pupuk. Saat panen beli dibalikin. saprodi. Nanti begitu panen selesai, untuk di penggadian itu ditebus lagi. Makanya penggadian itu besar di daerah-daerah karena itu memberikan kredit kepada petani dengan cara mudah. Makanya sangat ironi kalau misalkan ada yang memalsukan pupuk, sedangkan petani-petani di daerah itu sampai menggadaikan untuk beli pupuk, menggadaikan barang-barang. Ya, ini pasti harus ditindak tegas. Betul. Karena ini nasibnya orang kecil. 274 juta penduduk Indonesia itu kita mempunyai apa? Ada petani kita itu 34, sekian juta. Anak muda sekarang ini yang mau bertani itu hanya 2%. Iya, udah jarang petani milenial. Saya kembali ya, boleh minta waktu dikit. Saya masih ingat di era Orde Baru. Zaman Pak Harto itu di Menteri P3DN, ya, peningkatan produksi dalam negeri itu. Yang waktu Pak Ginanjar. Itu kebijakan dari Presiden dulu Pak Harto itu untuk memberi barang-barang atau produksi dalam negeri. Itu harganya itu bisa lebih tinggi di atas 10%. Waktu itu. Itu bentuk keberpihakan negara kepada produk nasional. Bapak tadi juga berbicara tindak tegas, tindak tegas, tindak tegas. Tapi sejauh ini Bapak melihat apakah sudah pernah ada aparat penegak hukum yang menindak tegas mafia pupuk palsu ini? Sudah ada yang pernah dibawa ke pengadilan atau seperti apa? Sampai sekarang saya belum melihat. Belum melihat. Makanya ini salah satu PR yang sedang saya taruh di kantong saya itu adalah nanti ketika rapat dengan Pak Menteri, saya akan dorong untuk itu dilakukan proses hukum. Dan saya yakin Pak Amran akan melakukan itu. Saya yakin. Namun tentunya kembali lagi aparat penegak hukum harus betul-betul berpihak kepada kepentingan rakyat. Jangan sampai nanti karena ini yang punya konglomerat, begitu sudah masuk dalam proses hukumnya hilang lagi. Jangan yang tadi Bapak bilang under table itu Pak ya. Jangan sampai seperti peristiwa di Kalimantan Barat kan. Begitu proses hukum tuntutannya rendah, keputusannya malah bebas kan. Gitu kan. Ini kan permainan-permainan hanya masalah titik koma, masalah pasal kan. Itu. Nah, rakyat gimana? Kasihan Pak ya. Apalagi tadi sudah sampai membeli pupuk aja sampai harus gade barang-barangnya. Saya tentang kalau diajak bicara tentang masalah petani, saya itu merasakan betul. Saya ini kan orang kelahiran tahun 53. Indonesia baru merdeka 8 tahun ketika itu. Bagaimana rasanya ketika saya kecil itu makan singkong, makan nasi bulgur, atau kemudian kalau pagi sekolah juga hanya minum kopi sama seledrek ya. Seledrek itu adalah singkong yang diparut itu, kasih kelapa itu dia berangkat sekolah jam 3:30 pagi. Gitu. Jadi kalau saya tidak bicara petani, saya betul-betul merasakan betul. Baik Pak Firman, kita akan melanjutkan pembicaraan yang masih sangat menarik dan juga tentu petani ini sangat membutuhkan dari dorongan dari Bapak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Nusantara. Pak Firman, langsung saja. Ini sengkarut adanya pupuk palsu, ini juga bukti kegagalan pengawasan dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab mengawasi. Kalau misalkan saya bertanya kepada Bapak, sebenarnya siapa pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab mengawasi adanya kasus pupuk palsu ini? Ya, kalau kita bicara tentang masalah pupuk, ya bertanggung jawab tentunya ya pertama adalah produsen. Produsen itu harus betul-betul memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh aturan negara. Yang kedua, yang bertanggung jawab terhadap masalah distribusi dan pemanfaatan itu kan kebijakan pemerintah. Tentunya pemerintah juga punya tanggung jawab. Dalam hal ini?
ada secara menyeluruh tentunya pemerintah, Kementerian Pertanian bertanggung jawab. Kementerian Pertanian, oke. Nah, dan kedua, saya juga sudah menyampaikan berkali-kali bahwa sebaiknya kalau ini pupuk subsidi, ya itu kebijakan itu tidak terlampau, tidak usah terlampau melibatkan banyak kementerian. Oh. Ya, dulu kan ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Bupati, Gubernur, dinas. Sampai bawah-bawah itu Pak? Iya, dinas pertanian, daerah, dinas provinsi. Itu mata rantai itu pangkas saja. Nah, jadi langsung saja dikendalikan oleh Kementerian Pertanian. Sehingga nanti ketika ada pihak-pihak yang melanggar, itu Kementerian Pertanian itulah sebagai leading sektor yang punya tanggung jawab penuh. Nah, kemudian perindustrian, tentunya yang kontaknya dengan industri, itu betul-betul harus mempertanggungjawabkan terhadap hasil produksi, karena izin industri kan di perindustrian. Itu. Jadi masing-masing ada kewenangannya. Kalau bicara tentang masalah produksi, itu adalah ada di perindustrian. Kemudian ada Dirjen Agroindustri kan. Kemudian kalau atau ada industri kimia dasar di sana juga ada. Kemudian kalau sudah sampai kepada standarisasi, itu nanti di Kementerian Pertanian kan punya standar-standar yang menentukan ini boleh, tidak boleh tidak itu ada Pertanian. Jadi semua itu harus bertanggung jawab dengan porsinya masing-masing. Tapi kalau sudah sampai kepada tingkat produksi jadi dan beredar, maka pertama yang harus dilakukan adalah investigasi terhadap produk ini, kenapa bisa diizinkan untuk memproduksi. Bisa jadi ketika mereka melakukan ini, pengusaha kan nakal. Oh, jadi waktu melakukan izin ketika mereka majukan sampling, itu bagus. Tetapi setelah mereka itu pasarnya itu bagus, terserah mulai di situ. Karena orientasinya kan mereka mau cari keuntungan besar tanpa melihat ini merugikan masyarakat. Ada yang seperti itu juga Pak ya? Bukan ada, banyak sekali. Banyak yang bermain seperti itu Pak ya? Oke. Pak, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan yang tadi Bapak dan pengawasan tadi ya? Ya, itu pengawasan kan ada. Itu kan pemerintah bentuk lembaga pengawasan yang terdiri dari daerah dan sebagainya. Itu juga ditingkatkan. Nah, oleh karena itu pengawasan ini sebaiknya jangan dilakukan oleh struktural pemerintahan. Harus juga melibatkan partisipasi masyarakat. Penggiat-penggiat dari pertanian yang mereka menguasai itu juga harus dilibatkan sebagai fungsi pengawas. Supaya mereka juga bisa lebih independen. Karena ada HKTI, KTNA, itu kan bisa dilibatkan organisasi-organisasi itu. Mungkin tidak ada wadah atau mereka dari perguruan tinggi. Hasil dari pengawasannya itu tidak, kalau misalnya dari pegiat-pegiat tersebut, itu disampaikan kemana? Ke Kementerian Pertanian atau Dinas Pertaniannya langsung? Tentunya Kementerian Pertanian. Langsung Kementerian Pertanian. Sebagai sektor, betul. Pak, kalau misalkan berarti Bapak melihat ada sistem mekanisme pengawasan yang saat ini yang masih salah atau masih panjang seperti itu birokrasinya? Masih panjang, dan kemudian di daerah itu nyaris hampir tidak pernah bergerak. Tidak pernah bergerak di daerah. KP3K itu kalau nggak salah itu namanya. Itu tidak pernah bergerak. Karena apa ya? Karena pejabat-pejabat secara struktural. Karena mereka itu mungkin ya biasa. Kalau orang daerah itu kan ngapain saya harus ke sana kemari, tidak ada anggarannya. Itu problem yang selalu klasik ya. Kalau ditanya itu kenapa kok nggak melakukan tugas fungsinya? Ya, keliling kabupaten kan juga luas. Kemudian kalau nggak ada anggarannya dari mana? Ngapain saya harus capek-capek kan begitu. Nah ini oleh karena itu kalau memang betul-betul lembaga pengawas ini akan dilakukan menjadi satu lembaga pengawas yang kuat, ya harus ada sinergitas, ada peran masyarakat di situ untuk ikut pengawasan. Jadi Bapak melihat kan ini juga pengawasan ini orkestrasi dari pusat hingga ke daerah. Berarti jalur komunikasinya itu belum baik Pak antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Jadi dia belum terorkestrasi Pak ya. Sebetulnya secara formal ya itu sudah harusnya kalau itu dijalankan itu sudah cukup bagus gitu, karena arahannya kewajiban masing-masing jelas. Hanya persoalannya adalah tadi eksekusi di lapangan. Eksekusi di lapangan itu ada budget nggak, ada anggaran nggak? Karena mereka selalu PPL pun begitu, kalau ditanya itu nggak ada anggaran Pak, nggak ada anggaran Pak. Kita nggak melakukan fungsi pengawasan secara maksimal, nggak ada anggaran. Dan Komisi 4 sudah pernah ada pembahasan terkait dengan untuk menganggarkan terkait dengan untuk lembaga pengawas tersebut belum? Buru-buru menambahkan, sekarang mah dipotong terus. Lagi ada pemotongan anggaran Pak ya. Jadi yang saya khawatir ini kan kebijakan Pak Prabowo yang bagus ya, yang semangatnya adalah efisiensi, untuk swasembada pangan
untuk menuju kedaulatan pangan di 4 tahun ini, ini kan juga nggak berimbang. Di sisi lain pupuk subsidinya dipangkas. Bagaimana yang namanya pertanian tanpa pupuk? Gitu loh. Ini kan logikanya kan di situ. Jadi ini anggaran untuk pupuk subsidi juga dipangkas, Pak? Bapak mendapatkan info tersebut? Ini ada pemotongan anggaran yang cukup besar di masing-masing kementerian, tapi belum kami cek karena kami belum membahas lagi dengan pemerintah apakah pupuk subsidi itu termasuk dipangkas atau tidak. Jadi belum dilakukan. Kemarin kan ada penambahan. Ada penambahan itu kan akibat pandemi kemarin, itu anggaran kan dipangkas semua untuk kepentingan mengatasi pandemi COVID. Baru 2024 kemarin ditambah lagi 2 kali lipat. Tapi 2025 ini saya belum tahu karena ini ada keputusan presiden yang semua anggaran dilakukan penghematan sampai 50%, termasuk kita di DPR ini. Tapi harapan kami yang begini jangan dipangkas. Kasihan petani, Pak ya. Ini kan untuk sosialisasi yang namanya ini kan penting. Pak, kalau misalkan ini masih berbicara terkait dengan pupuk subsidi, ini sangat menarik dan belum lama ini kan banyak petani yang kurang bisa mengakses pupuk subsidi, katanya langka dan sebagainya. Nah, secara kualitas pun pupuk subsidi juga mungkin masih menjadi sorotan. Nah, bagaimana sih meningkatkan kualitas pupuk subsidi ini, kualitasnya supaya standar dengan pupuk-pupuk yang non subsidi? Apakah memang secara anggaran kurang atau seperti apa nih, Pak, untuk membentuk kualitas seperti itu? Tidak ada alasan. Ini pertanyaan ini menarik ya. Saya pernah diskusi dengan salah seorang dirut, dirut produsen pupuk, BUMN. Nggak disebut aja, Pak. Teman saya kuliah lah gitu ya. Teman saya kuliah. Saya tanya, bro, ini gimana kok pupuk non subsidi ini kok kualitasnya kok nggak bagus? Jawabannya apa? Gimana? Biaya produksinya kan mahal. Gimana kita bisa memberikan pupuk subsidi kualitas bagus, harganya aja murah? Nah, itu pertanyaan. Padahal sepengetahuan saya, kan harga pupuk subsidi kan begini. Harusnya standar kualitasnya sama. Atau kemudian kalau harganya itu katakanlah X rupiah, atau kemudian kan dia dibayar, ditebus oleh petani kan X min. Ya kan, X min. Nah, minnya, min Y itu, min Y-nya kan disubsidi oleh pemerintah. Artinya tidak ada alasan bahwa itu antara non subsidi dan pupuk subsidi itu nggak sama, harganya sama, hanya mungkin perbedaannya pemerintah bayar lambat, kan gitu. Pemerintah bayar lambat, sehingga dia tidak bisa nggak kuat modal melakukan developing modal di situ, karena faktanya memang pupuk-pupuk itu mengatakan setiap tahun laporannya di Komisi 4 itu selalu pembayaran untuk pupuk subsidi itu terlambat, sekian triliun, itu terjadi. Nah, kenapa kalau terlambat, begini, Pak? Kenapa terlambat kalau pertanyaannya seperti itu? Saya harus tanya Bu Sri Mulyani. Jadi bahkan sampai ke Kementerian Keuangan seperti itu, Pak? Iya, itu berarti tanya keuangan. Maksud saya kan kalau itu memang sudah dianggarkan untuk subsidi kan seharusnya duitnya sudah ada, tinggal transfer. Kalau logika simpelnya kan seperti itu. Harusnya begitu. Tapi kan kita tahu kondisi ekonomi kita, efek daripada globalisasi kita ini kembali tadi ya, karena kalau kita masih mengikuti WTO, ya kita akan didikte ke. Saya menarik ya, Presiden Trump kemarin kan, begitu dia dilantik dia mengatakan langsung mereka keluar dari WTO. Artinya dia tidak mau diatur oleh organisasi ini kan. Nah, kenapa Indonesia nggak melakukan hal yang sama? Butuh keberanian seperti itu juga perlu dicontoh juga, Pak ya. Betul. Kalau khususnya untuk produksi tanaman pangan, karena Indonesia ini jumlah penduduknya terbesar nomor 4 di dunia, dan kemudian kita sekarang ini masih impor pangan yang cukup besar. Artinya bahwa kalau kita untuk berani keluar dari WTO, masih tetap mereka itu membutuhkan produk tertentu dari Indonesia seperti CPO. Itu butuh, nggak mungkin dia. Pak, gitu. Kalau ini sedikit lagi terkait dengan mafia pupuk palsu untuk menyelesaikan ini, kalau dari DPR sendiri, apakah setelah ini akan memanggil pihak-pihak terkait, Pak, untuk menjelaskan klarifikasi atau memberikan masukan kepada pihak-pihak tersebut, Pak? Gini, kalau sudah pemerintah dalam ini menteri sudah memberikan statement bahwa sudah ditemukan. Iya, itu sudah kan kemarin. Karena ini sudah masuk ranah hukum. Kalau sudah masuk ranah hukum, kita tidak perlu memanggil. Tidak perlu. Berarti itu sudah dilakukan yang bermasalah. Buat apa? Nanti malah dicurigai. Orang jelas sudah divonis oleh pemerintah bahwa dia itu
melakukan tindakan kejahatan pemalsuan kok malah diundang DPR, nah, curigai lagi dari DPR. Tapi kami akan mendorong kepada pemerintah supaya proses hukumnya itu tetap berlanjut. Maksudnya mengawal, gitu. Berarti untuk sekarang mengawal dari proses hukum itu. Betul. Dan kedua, yang penting itu adalah masyarakat petani harus berhati-hati untuk membeli pupuk-pupuk yang mungkin belum dikenal betul. Dan ketiga, saya harapkan petani sebelum menggunakan itu kalau perlu melakukan demplot lah. Ya, jangan terjebak dengan harga murah dan mungkin juga logo-logo yang bagus-bagus gitu kan. Kadang-kadang kan logonya, gambarnya kan bagus-bagus. Ini bisa meningkatkan produksi. Uji coba dulu. Gitu. Pak, singkat saja Pak terkait dengan menurut Bapak untuk langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memberantas mafia pupuk palsu ini supaya kedepannya tidak ada mafia-mafia pupuk ini lagi. Ya, kembali kepada niat pemerintah. Karena ini memang sudah merugikan, maka saya minta pemerintah itu dengan tegas bentuk tim, ya, tim pemberantasan mafia apapun di sektor pertanian. Apapun bentuknya. Ya, apapun bentuknya. Termasuk mafia perdagangan, termasuk mafia pengedaran pupuk, termasuk mafia-mafia yang terkait dengan masyarakat. Tadi masalah singkong itu kan, masuk baru panen, kemudian dijual ke pedagang, langsung dipotong 15%. Katanya itu kotorannya aja dipotong 15%. Ini kan kalau 1 ton itu kan 1000 kilo. 1000 kilo 15 ton berarti kan 150 kilo deh. Bagaimana petani bisa untung? Nah, seperti ini yang harus diberantas oleh pemerintah. Oleh karena itu bentuklah tim yang benar-benar yang mereka itu adalah tim yang betul-betul mau menindak terhadap pelanggaran ini. Gitu. Kalau enggak, nasib petani kita menjadi akan semakin sulit. Dan petani akan terus rugi. Dan terus akan menjadi korban daripada permainan para tengkulak besar, pedagang besar, kaum oligarki itu. Dan Bapak akan terus komit dan concern mengawal terkait dengan kasus ini, Pak ya? Insya Allah, saya ini yang 4 periode terakhir ini saya ke Komisi 4 terus. Dulu sebelumnya pernah di Komisi 2, dan ini Komisi 4, dan saya akan mengawal itu. Karena bentuk komitmen saya kepada masyarakat Indonesia dan khususnya kepada daerah kelahiran saya, karena di daerah kelahiran saya itu adalah di Padi itu adalah slogannya saja Bumi Minatani. Jadi pertanian itu memang menjadi salah satu unggulan daripada daerah saya. Jadi saya memperjuangkan itu. Baik, terima kasih Pak Firman atas waktunya dan diskusinya ini. Semoga cukup menjawab dari bagaimana komitmen DPR ini untuk turut serta memberantas mafia pupuk. Dan harapan saya TV Parlemen ini bisa menjadi corong kepada masyarakat secara luas, karena ini Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu ke depan memang forum-forum seperti ini perlu ditingkatkan terus, karena ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena kalau kita bicara TV swasta kan ya harusnya TV Parlemen ini yang harus bisa berpihak kepada kepentingan rakyat. Ini corongnya pemerintah, corongnya negara. Gitu. Baik, itu juga butuh bantuan usaha dari bapak-bapak seperti ini, Pak. Iya, makasih. Dan pemirsa, itulah tadi diskusi kami dalam program Kabar Nusantara bagaimana memberantas mafia pupuk palsu yang baru-baru ini ramai lagi. Tentunya untuk memberantas mafia pupuk ini diperlukan sinergi yang kuat, baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga pengawas, dan juga petani itu sendiri, dan juga DPR RI sendiri, Pak. Aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum juga perlu tegas dalam menindak setiap pelanggaran terhadap pupuk ini, karena ini sangat ironi, merugikan petani hingga triliunan rupiah di tengah swasembada pangan yang sedang dicita-citakan. Pemirsa, sekian Kabar Nusantara edisi kali ini. Pastikan Anda terus menyaksikan TVR Parlemen untuk melihat bagaimana anggota DPR RI bekerja memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sekian, sampai jumpa.